Kisah ini berawal dari perjalanan seorang ulama besar, Imam Sulaiman Al-Jazuli, yang hidup di Maghrib pada abad ke-9 Hijriah. Dalam keheningan langkah dan pencarian ilmu, beliau dipertemukan Allah dengan kejadian luar biasa peristiwa yang mengubah jalan hidupnya, hingga mengantarkannya kepada tekad suci untuk menghimpun untayan syalawat yang harum semerbak. Dari satu kejadian kecil yang penuh hikmah, tumbuhlah niat yang besar menyusun sebuah kitab yang kelak menjadi pedoman doa dan zikir, mengalirkan keberkahan bagi jutaan lidah yang melantunkannya di seluruh penjuru dunia. Dalam sebuah perjalanan yang jauh, Sulaiman Al-Jazuli berjalan menembus negeri tandus. Langkahnya ringan, namun hatinya penuh dengan zikir. Ia sampai di sebuah tempat yang dahulu dikenal orang sebagai kawasan subur, di mana terdapat sebuah telaga yang menjadi sumber kehidupan bagi penduduk sekitar. Namun ketika ia tiba, pemandangan yang tampak sungguh mengejutkan. Imam Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli manakala ia hendak mengambil wudhu di suatu tempat, tiba-tiba ia melihat air telaganya mengering. Telaga itu tidak lagi berisi air. Yang tersisa hanyalah tanah cekung yang retak-retak, kering kerontang di bawah terik matahari. Burung-burung yang dulu hinggap di tepiannya kini tak ada, dan pepohonan di sekelilingnya berdiri gersang, daunnya gugur meninggalkan ranting-ranting kaku. Imam Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli menatap telaga itu dengan rasa haru. Ia teringat betapa cepatnya dunia berubah, betapa nikmat air yang tak ternilai bisa dicabut sekejap oleh Allah. Sambil menghela napas panjang, ia berdoa dengan penuh kehusyukan agar penduduk negeri itu senantiasa diberi kesabaran dan kesadaran untuk kembali bersyukur atas segala karunia-Nya. Di tengah hamparan yang tandus, Imam Muhammad berjalan tertatih mencari air untuk berwudu. Matahari membakar tanpa ampun, memantulkan cahaya dari pasir dan bebatuan yang retak. Bibirnya kering pecah-pecah, tenggorokannya seolah terpanggang. Kakinya menjejak tanah panas, meninggalkan jejak samar yang segera hilang tersapu angin. Sesekali ia berhenti, menunduk memandang horizon yang bergelombang oleh fata morgana. Dari kejauhan ia seakan melihat genangan air berkilau, namun ketika didekati, yang ada hanya ilusi panas yang mengejek harapannya. Dalam hening itu, dari kejauhan tampaklah seorang budak perempuan. Ia pun berjalan mendekatinya. Sulaiman menatapnya dengan penuh harap. Budak perempuan itu kemudian menyapanya, "Wahai tuanku, engkau tampak begitu letih. Apakah engkau mencari sesuatu?" Apakah engkau mencari sesuatu? Aku mencari air untuk berwudu telah kering. Imam Sulaiman menjawab, "Aku mencari air untuk berwudu, namun telaga yang kutemui telah kering. Hatiku gundah karena aku ingin menunaikan ibadah dengan sempurna." Budak itu tersenyum lembut, lalu mengangkat tangannya menunjuk ke sebuah arah. "Marilah ikut denganku. Semoga saya bisa membantumu, meski negeri ini gersang, semoga Allah memudahkan niatmu yang baik." Hati Sulaiman pun bergetar, matanya berbinar kembali. Seolah seluruh keletihan sirna oleh harapan baru. Ia pun mengikuti budak perempuan itu, sambil berdoa dalam hati bahwa pertemuan ini bukanlah kebetulan, melainkan pertolongan Allah yang datang di saat paling dibutuhkan. Imam Muhammad Sulaiman mengikuti langkah orang itu dengan penuh harap. Debu masih berterbangan di bawah kakinya, namun kini hatinya terasa lebih ringan. Mereka berjalan menyusuri negeri yang tandus, hingga akhirnya tibalah di telaga mengering tersebut. Ia berdiri di tepi telaga itu, menunduk dan menatap ke dalamnya. Dahulu, tempat ini berisi air yang sangat jernih, kini yang terlihat hanyalah cekungan tanah retak, berdebu, dan kosong. Pandangannya tak lepas dari dasar telaga yang kering itu, seolah tak percaya bahwa air yang dulu menyejukkan telah lenyap begitu saja. Hatinya diliputi keheranan, bagaimana mungkin telaga yang menjadi sumber kehidupan banyak orang bisa kering sedemikian rupa? Angin yang berhembus hanya menambah sepi, membawa butiran debu yang beterbangan. Ia pun berdiri lama, terdiam, seakan menunggu sebuah jawaban yang tak kunjung muncul dari kedalaman telaga yang kini hanya menyisakan kesunyian. Ia meludah ke dalam dasar telaga yang kering itu. Seketika, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Dari tempat jatuhnya ludah itu, air memancar deras, mengalir memenuhi telaga, hingga orang-orang dapat kembali minum, berwudu. Imam Al-Jazuli tercengang. Ia sadar, bukan sekadar ludah itu yang menjadi sebab, melainkan rahasia kekuatan doa dan ketulusan hati seorang hamba yang tersembunyi di balik penampilan sederhana. Peristiwa itu menjadi pelajaran mendalam baginya bahwa kemuliaan seorang hamba di sisi Allah tidak dapat diukur dari kedudukan, derajat atau rupa, tetapi dari hati yang ikhlas dan iman yang benar. Sejak peristiwa itu, hatinya semakin dipenuhi rasa cinta dan hormat kepada para wali Allah yang tersembunyi. Ia sadar, kemuliaan di sisi Allah tidak ditentukan oleh kedudukan, harta, atau rupa, melainkan oleh ketulusan hati dan kejernihan iman. Telaga itu pun menjadi saksi bahwa dari sesuatu yang tampak hina seperti ludah seorang budak perempuan, Allah sanggup menumbuhkan kehidupan, menghidupkan tanah mati,
dan menghidupkan hati yang hampir padam. Imam Sulaiman Al-Jazuli menatap budak perempuan itu dengan penuh rasa ingin tahu. Ia baru saja menyaksikan sesuatu yang luar biasa, air memancar dari sebuah telaga kering hanya karena budak itu meludah ke dalamnya. Dengan lembut ia bertanya, "Wahai saudariku, dengan apakah engkau meraih kemuliaan seperti ini? Rahasia apakah yang Allah titipkan padamu, hingga doamu begitu mustajab?" Budak perempuan itu menunduk, wajahnya memancarkan ketawaduan. Dengan suara lirih namun penuh keyakinan, ia menjawab, "Wahai Imam, aku ini bukan siapa-siapa. Aku hanyalah seorang hamba yang hina. Tidak ada amal yang dapat kubanggakan. Hanya saja, sejak aku mengenal nama Nabi Muhammad, hatiku tidak pernah berhenti mengingat dan bersyalawat kepadanya. Aku tidak memiliki kekayaan untuk kuberikan, tidak pula kedudukan untuk kujaga, maka aku jadikan syalawat sebagai perhiasan hidupku. Itulah yang selalu menenangkan hatiku dan menjadi penolongku. Segala yang engkau lihat dariku bukanlah karena diriku, melainkan semata-mata karunia Allah berkat kecintaanku kepada Rasul-Nya." Mendengar jawaban itu, hati Imam Sulaiman Al-Jazuli terguncang oleh rasa takzim. Ia merasakan betapa agung kedudukan syalawat, betapa mulia rahasia para pecinta Rasulullah. Air mata pun jatuh di pipinya, lalu beliau mengangkat tangan seraya bersumpah, "Demi Allah yang telah memuliakan kekasihnya, aku akan menghimpun syalawat-syalawat yang tersebar, menulisnya dalam sebuah kitab, agar umat Muhammad dapat menjadikannya wirid. Semoga mereka pun mendapatkan keberkahan sebagaimana engkau mendapatkannya." Maka dari sumpah yang lahir dari hati yang ikhlas itu, tersusunlah kitab Dalil Al-Hairt, sebuah mahkota doa dan syalawat yang tak pernah lekang dimakan zaman. Dari lidah-lidah kaum muslimin di berbagai penjuru dunia, kitab itu terus dibaca, terus mengalirkan cinta, terus menjadi jalan menuju cahaya Nabi Muhammad. وسلم سيدنا أحمد صلى الله عليه وسلم. Kitab Dalail Hairat karya Imam Sulaiman Al-Jazuli adalah salah satu warisan agung umat Islam yang penuh dengan cahaya dan keberkahan. Di dalamnya terkandung untaian syalawat kepada Nabi Muhammad, penghulu seluruh makhluk, yang menjadi sebab turunnya rahmat dan limpahan karunia dari Allah sejak masa penyusunannya. Kitab ini tidak hanya menjadi bacaan, melainkan cahaya penuntun hati. Banyak ulama dan kaum syaleh yang bersaksi akan keberkahan hidup, kemudahan urusan, dan keselamatan dunia akhirat bagi mereka yang menjadikannya wirid dan amal rutin. Dalil Al-Hairt adalah tali pengikat cinta antara umat dengan nabinya, serta jembatan menuju ridha Allah Subhanahu Ta'ala. Ia menjadi bukti bahwa kemuliaan dan keselamatan sejati lahir dari memperbanyak mengingat dan memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui syalawat yang mulia. Semua kisah besar selalu memiliki awal yang sederhana namun penuh makna. Demikian pula dengan lahirnya kitab Dalil Al-Hairt, sebuah warisan agung yang kelak memenuhi hati kaum muslimin dengan cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab Dalil Al-Hairt lahir dari pengalaman spiritual Imam Sulaiman Al-Jazuli yang terinspirasi oleh kekuatan syalawat seorang budak perempuan. Kisah ini menegaskan bahwa syalawat adalah tali pengikat cinta kepada Nabi dan jembatan menuju ridha Allah, serta sumber keberkahan dan kemuliaan sejati bagi umat Islam. Wallahu a'lam bishawab.